Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Rojaah. Jadi saya yang bertugas pada hari ini. Oke, sebelumnya saya izin tutup pintu dulu ya Bu ya. Ya sudah Bu. Oke, baiklah Bu. Kalau boleh tahu, ada apa? Apakah ada yang dikeluhkan? Boleh saya tahu? Jadi gini Bu Bidan, saya kan kemarin tes pack hasilnya positif. Iya. Padahal saya ini pakai KB 1 bulan suntik. Tapi kok bisa kebobolan ya Bu Bidan? Jadi gimana? Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan KTD. Jadi KTD itu ialah kehamilan tidak diinginkan. Nah, kehamilan yang tidak dikehendaki baik karena waktu yang kurang tepat maupun memang tidak dikehendaki ya Bu, atau tidak diinginkan. Nah, pengertian KTD karena gagal KB ini terjadi oleh perempuan yang sudah menikah akibat dari kegagalan dalam berkontrasepsi atau pemakaian dan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, saya juga akan menjelaskan alasan pasangan suami istri menolak kehamilan. Yang pertama itu karena jarak kehamilan yang terlalu dekat, kemudian tidak sesuai perencanaan. Jadi waktu yang terlalu cepat dan tidak sesuai dengan kondisi. Kemudian usia pasangan yang mungkin terlalu tua, jumlah anak yang banyak, kemudian penghitung masa subur yang kurang tepat atau bisa juga salah ya Bu. Kemudian riwayat penyakit, faktor ekonomi atau sosial. Nah, saya juga akan menjelaskan penyebab gagal KB. Yang pertama, kontrasepsi tidak 100% mencegah kehamilan ya Bu. Kemudian tidak mengikuti petunjuk pemakaian atau penggunaan alat kontrasepsi dengan benar. Pengguna kontrasepsi yang tidak konsisten atau gonta-ganti kontrasepsi ya Bu. Kemudian penghitung masa subur yang salah, bisa juga karena kondom bocor jika menggunakan alat kontrasepsi kondom ya Bu. Nah, mengapa Bu alat kontrasepsi itu tidak 100% efektif? Karena alat kontrasepsi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang mempunyai kekurangan, bahkan kegagalan serta tingkat efektivitas tidak bisa 100%. Jadi jangan kita pikir dengan menggunakan alat kontrasepsi tidak akan terjadi kehamilan. Bisa jadi Bu. Contohnya dengan menggunakan kondom tadi bisa jadi karena kondomnya bocor. Nah, yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan pencegahan KTD karena gagal KB. Itu yang pertama ya Bu, meningkatkan edukasi tentang kontrasepsi yang didapat dari konseling dengan tenaga kesehatan, terutama pada bidan atau dokter. Kemudian konseling KB dilakukan oleh dua pasangan, suami dan istri, jangan hanya ibu saja, biar semua tahu dan paham ya Bu. Kemudian memilih kontrasepsi yang sesuai kondisi pasangan suami istri, terutama sesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu dan bapak. Kemudian solusi KTD karena gagal KB. Ini juga saya akan menjelaskan. Yang pertama, meneruskan proses kehamilan. Kemudian jika dapat masalah kesehatan, segera konsultasi kepada tenaga kesehatan, baik kepada dokter maupun bidan. Kemudian merencanakan pemakaian alat kontrasepsi yang tepat. Nah, ini sesuaikan dengan keadaan ibu dan bapak.
Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, Mbak. Jelas ya. Jadi sudah paham ya? Oke, sekarang saya dokumentasi dulu ya. Tanggal. Oke, siap. Terima kasih ya, Mbak. Semoga bermanfaat.